Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hovifah Dwi Nurmala, mahasiswi Universitas Lampung, Program Studi PGSD, NPM 19130536062. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Berbantuan Media Video terhadap Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas 5 Sekolah Dasar. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi experimental design dan data yang digunakan adalah data kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan jenis teknik propulsive sampling dan populasi sebanyak 81 peserta didik dengan sampel sebanyak 42 peserta didik. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Hasil teknik analisis data menggunakan rumus uji regresi sederhana dan uji T yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA dan terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023. Identifikasi masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu rendahnya hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Yang kedua yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada pendidik dengan menggunakan metode ceramah. Yang ketiga yaitu pendidik belum menerapkan model pembelajaran inquiry dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu minimnya partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu pendidik belum menerapkan media pembelajaran seperti video untuk mendukung pemahaman materi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry berbantuan media video dan hasil belajar kognitif IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat, Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023, dan bagaimana perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat, Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui adanya pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat, Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua yaitu mengetahui adanya perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat, Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023. Manfaat penelitian pada penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan peneliti yang lain. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh dari oleh peserta didik melalui sebuah interaksi dan terjadinya perubahan perilaku ke arah yang positif, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar pada penelitian ini berupa hasil belajar ranah kognitif, yaitu hasil belajar IPA peserta didik. Sedangkan model pembelajaran inquiry berbantuan media video merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif melalui proses menyelidiki, menciptakan prinsip, dan menyimpulkan konsep pengetahuan mereka sendiri dengan bantuan media video yang merupakan media audiovisual yang mampu menggambarkan suatu objek yang bergerak dengan suara secara bersamaan.
Hipotesis penelitian pada penelitian ini, HA, terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023 dan terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Dan desain penelitian yang digunakan adalah non-equivalent control group. Desain. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes soal pilihan ganda, dan non-tes yaitu berupa dokumentasi dan observasi. Selanjutnya, uji coba instrumen. Instrumen yang dibuat perlu diuji coba terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian. Uji coba instrumen dilaksanakan pada peserta didik kelas 5C SD Negeri 6 Metro Barat dengan jumlah 20 peserta didik. Hasil uji coba instrumen. Yang pertama, validitas dengan kriteria pengujian apabila R hitung lebih besar dari R tabel dengan tera signifikan 0,05, maka item soal tersebut dinyatakan valid. Dan sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan perhitungan, diperoleh validitas R tabel yaitu 0,44 dan diperoleh soal yang valid berjumlah 20 dan tidak valid yaitu 5. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Hasil dari perolehan uji reliabilitas diperoleh 0,88 dengan kategori sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan kaidah yang ada, bahwa jika suatu instrumen dikatakan reliable jika reliabilitasnya lebih besar dari 0,70. Ini terbukti bahwasannya hasil uji reliabilitasnya yaitu 0,88 lebih besar dari 0,70. Selanjutnya, daya beda soal. Dengan indeks daya beda 0,70 sampai 1 baik sekali, 0,40 sampai 0,69 baik, 0,20 sampai 0,39 cukup, 0 sampai 0,19 jelek, dan kurang dari 0 jelek sekali, diperoleh perhitungan daya beda soal dengan soal 20 cukup, 4 baik, dan 1 baik sekali. Dapat disimpulkan bahwa instrumen soal yaitu pada kategori daya beda soal cukup. Selanjutnya, tingkat kesukaran dengan indeks kesukaran 0 sampai 0,30 sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, dan 0,70 sampai 1 yaitu mudah, diperoleh perhitungan tingkat kesukaran soal, 1 soal mudah, 19 sedang, dan 5 sukar. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya soal uji coba instrumen dengan tingkat kesukaran sedang. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Metro Barat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, dengan menggunakan 2 kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana pada kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media video, dan kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media gambar. Masing-masing kelompok dilaksanakan 3 kali pertemuan pembelajaran dengan materi IPA kelas 5 tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, peneliti melakukan pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sehingga diperoleh hasil nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada kelas interval 34,5 dengan frekuensi 5, pada kelas 40,5 dengan frekuensi 7, pada kelas interval 46,5 dengan frekuensi 12, dan pada kelas interval 52,5 dengan frekuensi 11, dan kelas interval 58,5 dengan frekuensi 5, dan kelas interval 64,5 dengan frekuensi 2. Untuk tingkat ketuntasan pada
kelompok eksperimen tidak ada peserta didik yang tuntas, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 2 peserta didik yang tuntas dengan persentase ketuntasan 9,52%. Selanjutnya, setelah diberi perlakuan pada kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media video dan kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media gambar, diperoleh nilai hasil post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada kelas interval 54,5 dengan frekuensi 3, pada kelas interval 60,5 dengan frekuensi 7, pada kelas interval 66,5 dengan frekuensi 8, pada kelas 72,5 dengan frekuensi 10, dan pada kelas interval 78,5 dengan frekuensi 8, dan pada kelas interval 84,5 dengan frekuensi 6. Tingkat ketuntasan pada kelompok eksperimen terdapat 17 peserta didik yang tuntas dan 4 peserta didik yang belum tuntas dengan persentase ketuntasan 80,90%. Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh tingkat ketuntasan yaitu 15 peserta didik yang tuntas dan 6 peserta didik yang belum tidak tuntas dengan persentase ketuntasan 71,42%. Selanjutnya, rata-rata hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada data pretest, kelompok eksperimen diperoleh nilai rata-rata 49,52 dengan nilai tertinggi 60 dan nilai terendah 39, sedangkan pada pretest kelompok kontrol diperoleh nilai rata-rata pretest 52,85 dengan nilai tertinggi yaitu 70 dan nilai terendah yaitu 40. Setelah diberi perlakuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka diperoleh hasil post-test pada kelas eksperimen yaitu 75 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60. Pada kelompok kontrol diperoleh nilai rata-rata post-test yaitu 72,14, nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 55. Pada gambar histogram, pada batang yang biru itu adalah kelompok eksperimen dan batang yang orange adalah kelompok kontrol. Pada selisih terdapat bahwasanya selisih pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan pada kelompok kontrol. Hal tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran inquiry berbantuan media video lebih baik daripada menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media gambar. Dan model pembelajaran inquiry berbantuan media video terbukti lebih dapat meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Selanjutnya, perhitungan endgain dengan klasifikasi lebih dari 0,7 kategori tinggi, 0,3 sampai 0,7 kategori sedang, dan kurang dari 0,3 kategori rendah. Maka diperoleh hasil perhitungan endgain pada kelas eksperimen terdapat 6 peserta didik kategori tinggi, 13 peserta didik kategori sedang, dan 2 peserta didik pada kategori rendah dengan nilai rata-rata endgain 0,51. Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh kategori sedang 18 peserta didik, kategori rendah 3 peserta didik dengan rata-rata endgain 0,42 dan selisih antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 0,09. Hal tersebut terbukti bahwasanya terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan kelompok eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media video lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media gambar. Selanjutnya, rekapitulasi aktivitas peserta didik yang diperoleh dari data lembar observasi dengan tingkat keberhasilan lebih dari 80 itu sangat aktif, 79 sampai 60 itu aktif, 59 sampai 50 cukup, dan kurang dari 50 kurang aktif. Diperoleh hasil rekapitulasi aktivitas peserta didik pada kelompok eksperimen, yaitu 3 peserta didik yang aktif, 3 peserta didik sangat aktif, 16 peserta didik yang aktif,
dua peserta didik yang cukup aktif. Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh 6 peserta didik yang aktif dan 15 peserta didik cukup aktif. Berdasarkan rekapitulasi aktivitas peserta didik, dapat disimpulkan bahwa tingkat keaktifan peserta didik pada kelompok eksperimen lebih banyak dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media video, peserta didik lebih tertarik, aktif, dan mudah memahami materi yang diajarkan dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media gambar. Selanjutnya yaitu perhitungan normalitas dengan signifikan 0,05 dalam derajat kebebasan 6 dikurang 1 yaitu 5, maka diperoleh X2 tabel sebesar 11,070 dengan kriteria apabila X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga diperoleh hasil pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu X2 hitung 10,583 dan X2 tabel yaitu 11,070. Dapat disimpulkan bahwasanya X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka data pretest berdistribusi normal. Sedangkan pada data post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X2 hitung yaitu 2,241 dan X2 tabel 11,070 dengan kriteria X2 hitung lebih kecil daripada X2 tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu perhitungan homogenitas pada data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung yaitu 1,59 dan F tabel yaitu 2,12. Dan dengan syarat apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data tersebut bersifat homogen dan jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel, maka data tersebut tidak homogen. Dapat disimpulkan pada data pretest itu berdistribusi homogen, bersifat homogen. Sedangkan pada data post-test diperoleh F hitung 1,0,9 dan F tabel yaitu 2,12, maka dengan kriteria F hitung lebih kecil dari F tabel, diperoleh kriteria 1,09 lebih kecil dari 2,12. Maka data post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat homogen. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pertama yaitu hasil uji regresi linear sederhana dengan kriteria apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HA diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HA ditolak, artinya tidak signifikan atau tidak ada pengaruh. Maka pada perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 4,631 dengan derajat kebebasan 1, sehingga N dikurang K sama dengan 21 dikurang 1, yaitu 20, dengan data signifikan 0,05, diperoleh F tabel 4,38. Maka dapat disimpulkan bahwa F hitung sebesar 4,63 dan F tabel 4,38, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka AA diterima dan terdapat pengaruh pada penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat. Selanjutnya yaitu perhitungan hasil uji T dengan kriteria jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka HA ditolak, sedangkan jika T hitung lebih besar dari T tabel maka HA diterima. Apabila HA diterima, maka ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka diperoleh perhitungan T hitung sebesar 3,575 dengan derajat kebebasan N1 ditambah N2 dikurang 2
sama dengan 21 ditambah 21 dikurang 2, yaitu 40 dengan cara signifikan 0,25%, maka diperoleh T tabel sama dengan 2,021. Kesimpulan, T hitung sama dengan 3,575 lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,021 yang artinya HA diterima. Terdapat perbedaan hasil belajar IPA pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat, Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023. Pembahasan berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, hasil data tersebut terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA dan terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat Kota Metro tahun pelajaran 2022-2023. Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian Roswita Lobia pada tahun 2020 dan Hayatun Nufus pada tahun 2021. Bahwa penggunaan model pembelajaran inquiry dengan bantuan media video dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan media video terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023 dan terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada kelas 5 SD Negeri 6 Metro Barat tahun pelajaran 2022-2023. Saran penelitian ini yaitu untuk peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan peneliti lain. Terima kasih. Itu yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.